Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jamaah saya subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmatul ijad, nikmat kehidupan. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kehidupan untuk lebih baik, untuk bisa lebih bermanfaat, khususnya di sisa usia kita ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi hari ini kita mendapatkan nikmatul imdad, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala disambungkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh dengan berjamaah, berkumpul dalam majlis zikir, dalam majlis ilmu. Ini kata ulama nikmatul imdad. Jadi terhubung kita dengan Allah melalui amalan ini. Terhubung kita dengan Rasulullah SAW dengan adanya majlis yang di dalamnya ada ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tazkirah pada halaman 47, yaitu bab kematian adalah penghapus dosa bagi setiap mukmin. Kematian adalah penghapus dosa karena termasuk dari musibah. Tidak ada musibah kecuali sebagai penghapus dosa bagi orang mukmin. Apakah itu hukuman? Walaupun bentuk hukuman. Jadi walaupun bentuk musibah itu hukuman dari kemaksiatan kita, itu tetap menjadi penghapus dosa kalau sabar. Ada orang melakukan maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu hukuman atau ujian? Ya sama. Hukuman terhadap dosanya itu juga bagian dari musibah. Kenapa? Karena Allah tidak ingin dia mati dalam keadaan membawa dosa. Kamu banyak dosa, tak balas di dunia. Jadi dia kembali kepada Allah hanya membawa dosa-dosa kecil seperti debu yang berterbangan. Itu. Sesungguhnya kematian merupakan kafarat, menghapus dosa bagi setiap orang yang akan didatangi kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adza
tidaklah seorang muslim ditimpa sebuah musibah. Adza itu rasa sakit. Adza, adza yu'zi, menyakiti. Artinya kita sakit, kita tertekan. Min marodin, baik dari bentuk sakit. Misalkan ada penyakit, marad itu makna penyakit. Penyakit itu juga masuk ke dalam bagian musibah itu. Fama siwahu, atau semisalnya, atau selain sakit itu, yang penting menjadikan kita itu tertekan. Jadi kita itu kalau mengikuti keinginan kita, ingin naik derajat, ingin naik pangkat, tapi nggak ingin diberi musibah, kan begitu. Jadi ingin enak, itu kita semua. Dan itu nggak mungkin terjadi. Orang yang naik pangkat itu mesti melewati musibah. Karena Allah suka. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Kalau orang oleh Allah diinginkan kebaikan kepadanya, pasti diberi musibah. Tapi musibah itu kan jenisnya banyak. Banyak jenis musibah itu. Kadang harta, kadang di keluarga, kadang di teman, kadang ya diri kita sendiri. Intinya semua yang menjadikan kita sedih, menjadikan kita sakit, tertekan, kalau kita sabar, maka illa huttallahu bihi sayyiati, melainkan Allah akan menggugurkan darinya keburukan-keburukan. Kama tahuttus syajarata, sebagaimana sebuah pohon menggugurkan, tahuttu, menggugurkan asyajarata, bukan tan ini salah. Kama tahuttus syajaratu, waraqaha, terhadap daun-daunnya. Insyaallah syajaratu itu bukan tan. Kama tahuttus syajaratu waraqaha, itu tan itu insyaallah di kalau bolpen digurung. Kalau dulu saya ngaji itu enggak berani nyalahkan kitab. Jadi berkata guru saya, enggak, ini begini. Itu minimal saya tandai aja. Ditandai atau dikasihkan datanya sedikit. Karena memang ini salah. Dan di dalam Al-Muwatta adalah kitab Imam Malik rahimahullah taala. Muwatta ini kitab hadis, tapi jarang sekarang dibaca. Padahal kitab pertama dalam satu riwayat, walaupun sebelumnya ada, pertama yang dicetak itu Muwatta, yang dicetak. Kitab kumpulan hadis yang dicetak itu pertama kitab Muwatta. Itu kitab yang disusun oleh Imam Malik bin Anas. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib anhu." Yusib anhu atau yusib minhu dalam satu riwayat. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka ia akan diuji dengannya. Jadi enggak gampang. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita tertekan, ketika kita takut, ketika kita khawatir, apapun alasannya, maka bersabarlah, itu menjadi sebab Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Apapun sebabnya itu. Karena biasanya orang kalau Allah tidak suka kepadanya, dibiarkan. Ada orang berbuat maksiat, berbuat dosa, dibiarkan. Dibiarkan saja, ya sudah, tidak apa-apa. Nah, kalau dia masih ditegur oleh Allah, melakukan suatu perbuatan yang dilarang Allah, kemudian diuji oleh Allah, dibalas di dunia, itu masih sayang. Yang penting dia sabar. Ya kalau nggak sabar ya nggak bisa. Ada orang itu yang paling berat ujiannya di keluarga.
oleh Allah diberi istri yang ya bukan cerewet, artinya yang buat dia berat itu. Namanya Syekh Ahmad Bajal Hamad. Syekh Ahmad Bajal Hamad. Seorang ulama besar tidak tahu kalau dirinya itu orang soleh. Tiap hari dia hampir stres karena istrinya. Ya. Sampai dia muncul di pikiran orang alim dia. Kenapa enggak saya cerai saja? Tolong saya ini kok kayak saya mau mati gara-gara dia. Akhirnya dia mencari kayu ke satu hutan. Nah, karena dia di rumah nggak betah, senengnya itu ke hutan nyari kayu. Tidak istrinya mau kemana? Nyari kayu. Oh ya, cepat balik, aman. Di hutan aman. Suatu ketika ada sekelompok orang di situ dengan seorang syekh. Ketika itu dia mengatakan dalam doanya, ya Allah, mudah-mudahan dengan kesalehan Syekh Ahmad Bajal Hamad. Dia juga nyari kayu di situ. Dia nggak kenal bahwa itu Syekh Ahmad. Loh, kok nyebut nama saya? Ya Allah, mudah-mudahan dengan kesalehan Syekh Ahmad Bajal Hamad, mudah-mudahan kami selamat. Dia bingung dia, kok nyebut nama saya? Ternyata dia bermimpi Rasulullah atau siapa. Kamu ada seorang yang soleh di dekat hutan itu namanya Syekh Ahmad Bajal Hamad. Jadi dia ingat dia, kalau memang ini kawasannya beliau, mudah-mudahan saya selamat. Dia takut. Dia bilang, emang saya ini siapa gitu? Ya, bingung. Ternyata oleh Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan hamba yang dicintai karena itu tadi ujian sama aja. Dia, oh ya Allah, berarti bertahun-tahun saya bertahan dengan istri saya itu ternyata derajat saya itu tiap hari semakin naik. Itu ujian. Jadi jangan gampang-gampang wes tak kawin lagi aja. Kasihan, jangan sakitin. Jangan gampang-gampang gitu. Ini betul ya, jangan gampang-gampang begitu. Jadi belajar bertahan sabar. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan ini orang ini menjadi sebab saya dicintai. Enak hidup itu. Dia bilang juga ke dia, kalau mangkal ke kita pelan-pelan, mudah-mudahan saya menjadi surgamu itu terseimbang. Allahu a'lam bishawab. Dan ini keluhan setiap laki-laki. Semuanya begitu. Jadi jangan kemudian kita enak kurang sama. Ya kurang satu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ada hadis lain di dalam sebuah khabar Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini kalau ada firman Allah berupa atau berbentuk hadis. Ada firman Allah berbentuk hadis, itu namanya hadis qudsi. Ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni la ukhriju ahadan minad dunya." Sesungguhnya aku tidak akan mengeluarkan seseorang dari dunia, tidak akan saya matikan dia. Wa ana uridu an arhamahu, dan aku ingin memberikan rahmat kepadanya. Orang ini tidak akan saya matikan. Kenapa? Karena saya ingin memberinya rahmat. Hatta uwafihi bi kulli khati'atin kana minha, hingga aku menghapus semua kesalahan yang telah dia kerjakan. Jadi kalau dia ingin diselamatkan oleh Allah, dia orang yang tidak baik, melakukan hal-hal yang dilarang Allah, tidak akan dimatikan dia. Tidak akan mati. Sampai oleh Allah diuji dulu. Sehingga dia sabar. Setiap hari sabar, setiap sabar kesalahannya dihilangkan. Sakoman fi jasadihi, bentuk ujian Allah kepada orang ini yang akan dirahmati. Sakoman fi jasadihi, sakit yang menimpa tubuhnya.
sakit tubuhnya, penyakit. Kalau diuji di tubuhnya, ya harus sabar. Kita nggak bisa pilih sebenarnya. Kalau bisa pilih enak. Wa musibatan fi ahlihi wa waladihi. Mungkin dia sehat walafiat sebelum kematiannya, tapi dia mendapatkan musibah di keluarganya dan anaknya. Musibah di keluarga dan anaknya itu apa? Itu tadi nakal pun. Tiap hari kabar yang kita dengar hanyalah kabar menyedihkan. Sehingga sampai ada seorang ibu mengatakan begini, kalau andaikan bisa, saya masukkan lagi anak saya itu ke perut saya. Saking dia di dunia ini tersiksa dengan anak itu. Nah, itu dia. Kok saya mikir, kok begini ya ibu ini. Ternyata bukan karena nggak sayang dia. Saking sayangnya kalau bisa, saya masukkan lagi ke dalam perut saya. Karena setiap hari hanya mendengar darinya kabar yang tidak mengenakan. Ada masalah, ada ini. Datang dia mengamuk-ngamuk. Ya Allah, nah kalau aku bisa tak masukkan lagi ke dalam perut saya. Nah kalau ini sabar, itu akan menjadi sebab rahmat Allah. Wadhiqan fi ma'asyihi, ada jasadnya baik, keluarganya oke, nggak ada masalah, tapi dia ada kekurangan di dalam kehidupannya, kesempitan. Dik itu kesempitan, sempit. Di pun itu sempit. Fi ma'asyihi, dalam kehidupannya, hidupnya sempit. Kerja ini nggak jalan, kerja ini nggak jalan, sempit. Sabar dia. Wa iktaran fi rizkihi, dan kekurangan dalam rezekinya. Kadang semuanya baik-baik saja, rezekinya kurang dia. Miskin, fakir. Hatta uballigha minhu masaqil al-durri. Sampai aku menjadikan kesalahannya seberat debu-debu yang berterbangan. Jadi dia meninggal dunia, kesalahannya sudah dihapus oleh Allah seperti debu yang berterbangan. Fa in baqiya alaihi syai'un, kalau masih ada dari kesalahan-kesalahan itu masih tersisa, syaddadtu alaihi al-mautu, syaddadtu alaihi al-mauta. Maf'ul ya, maf'ul. Aku beratkan baginya kematian. Syaddadtu alaihi al-mauta. Jadi kematian diberatkan ke dia. Sebelum mati 3 hari dia sudah nggak bisa apa-apa. Hanya teriak, teriak, teriak. Ada orang mungkin dia melakukan ritual apa, ada yang melihat di media sosial. Saya kecil, nggak mati-mati. Sampai dia minta disembelih, ke anaknya tuh minta disembelih. Ya anaknya nggak berani, masa nyembelih orang tua. Kecil nggak ada. Katanya nggak tahu pakai ilmu apa. Ini nggak usah lah macam-macam, nggak usah aneh. Mau mati cepat, yang penting kan aman di sana. Yang masalah di sana yang nggak aman itu. Kalau di sana aman, mati kapan pun enak. Lalu di sana tuh lebih lama dari kita. Ini kan ingin hidup di dunia ini, ingin hidup kan. Karena kita tahu ini aman, enak, senang makan. Dan di sana kita akan lebih lama. Di sini hanya 60 tahun. Di sana, coba bayangkan orang yang dulu meninggalnya. Ada yang ribuan tahun di sana. Dan kita akan begitu. Kita misalkan mati di tahun-tahun ini, ya, abad ini. Ternyata kiamat itu masih 1000 abad lagi. Kita berapa lama di sana? Dan apakah alam barzah kehidupan? Kehidupan sama dengan kita hidup. Jadi jangan khawatir. Kita akan hidup lebih lama lagi. Namanya alam barzah sampai alam kebangkitan. Dan itu baru abadi. Nah, orang-orang yang di alam kubur itu ya sama hidup. Berarti satu zaman dengan kita, hanya beda tempat gitu aja. Yang ingin hidup lama itu ya hanya pindah tempat saja.
Yang penting di sana aman. Yang masalah itu kalau di sana nggak aman. Nah ini banyak yang ingin balik lagi ke sini untuk mencari bekal. Banyak yang ingin balik bukan untuk tinggal di sini, bukan, untuk mencari bekal saja supaya di sana aman. Insya Allah kita aman semua, insya Allah. Jangan pesimis. Kalau kita sudah sholat 5 waktu, kita sudah puasa, kita sudah berbuat baik, ya salah-salah sedikit kan, sambil mohon ampun kepada Allah. Syaddadtu alaihi al-maut, aku beratkan kepadanya kematian, hatta yufdiya ilayya yaka yaumin waladat ummu, hingga ia dikembalikan kepadaku seperti saat ia dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa dan kesalahan. Itu paling nikmatnya itu. Tapi kita tetap husnudzan, insyaallah. Mudah-mudahan kita kan orang mukmin, orang beriman. Punya iman ya harus yakin bahwa apa yang kita lakukan ini akan membawa kepada keselamatan dan keamanan. Aku berkata dalam hal ini berseberangan dengan orang yang tidak dicintai dan tidak diridhoinya. Apa maknanya ini? Ini perkataan dari Imam Qurtubi. Orang yang tidak dicintai dan tidak diridhoinya dibiarkan sehat terus. Fir'aun itu 40 tahun nggak pernah sakit. Sebenarnya kalau kita diuji oleh Allah itu artinya Allah ingin menegur kita, Allah itu sayang kepada kita, Allah masih perhatian kepada kita. Abu Dawud mengeluarkan hadis yang semakna dengan riwayat di atas. Beliau meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ubaid bin Khalid As-Silmi. Riwayat ini memiliki jalur yang lain dari Nabi SAW, mautul fujati, bukan fajah. Ini mungkin yang nulis ini ditulis tanwin ini, Pak. Yang benar mautul fujati, bukan fajah, fujah. Akhdadu asafin lil kafiri, kematian yang mendadak sebagai balasan penyesalan bagi orang-orang yang kafir. Mati mendadak itu bukan syahid ya. Mati mendadak itu kan biasanya sebabnya jantung. Rata-rata orang mati mendadak itu jantung. Ada yang mati di depan pintu, ada yang mati, yang banyak itu di kamar mandi. Ada yang mati nggak memberitahu, artinya tidak ada sakit, tidak ada gejala-gejala. Nah, kematian mendadak itu akhdatu asabin, penyesalan bagi orang yang kafir dan satu rahmat bagi orang yang beriman. Hadis lain begitu, tapi ini tidak disebutkan. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Daud itu wafatnya secara mendadak pada hari Sabtu. Nabi Daud itu meninggalnya mendadak. Kalau Nabi Sulaiman enggak, sudah tahu. Nabi Sulaiman itu ketika akan meninggal 40 hari, beliau enggak keluar dari mihrabnya dan tetap berdiri bersandar kepada tongkatnya. Nah, uniknya bangsa jin yang juga bekerja di situ, mondar-mandir bawa batu apa, tidak menyadari bahwa beliau sudah mati. Sehingga mereka menyadari kematian Nabi Sulaiman itu ketika tongkatnya dimakan rayap, sehingga robohlah. Bayangkan, kayu dimakan rayap berarti lama beliau berdiri. Meninggalnya berdiri. Kenapa berdiri? Karena supaya bangsa jin itu tetap meyakini bahwa Sulaiman masih ada. Karena ketika Nabi Sulaiman ada, bangsa jin tidak bisa berbuat apa-apa. Dari Zaid bin Aslam, Maula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, jika masih tersisa satu dosa dari seorang mukmin yang tidak bisa dihapus oleh amal kebajikannya, maka akan diberatkan baginya saat kematian.
Jangan suudzon. Orang mati karena tersengal-sengal, sesak. Itu mungkin saja menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa yang dia miliki, yang masih ada, supaya sampai ke derajatnya di surga dan diberatkan saat sakaratul maut. Artinya supaya ia sampai kepada derajatnya di surga. Artinya apa? Kita ini semuanya sudah punya derajat atau tempat di surga. Dan sesungguhnya seorang yang kafir apabila telah melakukan kebaikan di dunia, maka akan diringankan baginya saat kematiannya agar terganjal semua kebaikannya di dunia. Kemudian dia akan dikembalikan ke dalam neraka. Jadi tadi kembali kepada hadis Nabi SAW, mautul huja'ah, mati mendadak, akhdatu asafin lil kafirin, penyesalan bagi orang kafir karena belum taubat. Dan rahmat bagi orang beriman karena dia mati dalam kebaikan. Artinya apa? Orang yang mati mendadak itu, kalau dia baik, pasti dalam keadaan baik. Saya nggak tahu ini, apakah mati mendadak atau matinya pelan-pelan. Nggak ada yang tahu. Artinya apa langsung mati gitu tanpa sakit? Kan banyak. Oh, kemarin masih ngomong dengan kita tuh. Kemarin masih ngaji dengan kita. Kayaknya nggak ada gejala. Namanya itu mati mendadak. Kalau dia orang baik, pasti Allah mencabut nyawanya saat dia dalam keadaan baik. Kalau dia orang tidak baik, kematian mendadak itu pasti dia dicabut pada saat melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi mati mendadak itu minimal tiga keadaan. Ada orang saat melakukan ibadah, sujud, ada yang Allahu Akbar, salat subuh, mati. Kita punya jemaah di daerah Pantai Mentari. Meninggalnya katanya dalam sholat, baik. Dia berangkat di rumah biasa dalam sholat, baik. Tapi ada yang meninggal ketika dia melakukan pekerjaan yang tidak baik. Nauzubillahi min dzalik. Kayaknya tahu cerita di media sosial itu. Kepala desa atau apa dengan selingkuhannya melakukan perbuatan yang tidak benar itu, mati. Ya wis. Mati dalam keadaan seperti itu. Ada orang awam biasanya ini mati dalam keadaan yang mubah lah, kalau kita mubah ya. Kalau tadi kan matinya dalam keadaan sholat, itu baik, sholat dan ngaji. Tadi jelas yang kedua mati dalam keadaan tidak baik, minum-minuman, main perempuan. Nah ada yang ketiga ini matinya ya umum, mubah. Di samping rumah saya itu ada yang mati di dekat pintunya, di dekat pintunya. Dia mau keluar dari kamarnya, ada di pintunya, megang pintu langsung roboh. Nah itu, ini kan ini mati dalam keadaan apa ya? Ya umum, mubah saja. Orang mau jalan, ya mau makan, menyenangkan makan gini, makan bareng teman-teman, mati kan? Ini namanya kematian yang biasanya didapatkan oleh orang-orang awam. Dan mereka orang awam tergantung nanti. Tapi biasanya kebanyakan orang awam itu min ashabil yamin, dari golongan kanan, rata-rata golongan kanan. Ya nggak apa-apa Pak, kita orang awam, nggak perlu ngaku-ngaku. Oh enggak, saya ini orang soleh, orang awam sudah cukup. Karena kebanyakan orang awam yang mukmin, yang muslim, orang awam itu orang umum itu Pak, orang tidak tahu agama banyak lah ya, tapi dia sudah itu masuk ke dalam golongan ashabul yamin. Ashabul yamin itu golongan kanan, golongan selamat. Alhamdulillah ada ashabul sabiqun as-sabiqun. Nah itu orang-orang khusus itu, orang-orang yang memiliki ketakwaan. Apa kita bisa? Ya bisa. Tidak ada yang
Tidak ada yang tertutup, sama potensinya, punya peluang yang sama. Tapi kan enggak semua itu. Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Dulu banyak ini, tapi akhir-akhir ini sudah sedikit kata Quran. Sedikit. Ada tapi sedikit. Qalilun minal akhirin. Ashabul yamin ini sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Banyak. Orang dulu banyak. Yang orang-orang akhir ini banyak juga yang masuk di golongan ini. Alhamdulillah. Syukur. Aman juga ini. Nah, yang enggak aman itu golongan ketiga, ashabus shimal. Ma ashabus shimal, golongan kiri. Nah, ini yang enggak kita inginkan ya, ashabus shimal, golongan kiri ini. Golongan kiri. Bab ke-8, janganlah seorang mati kecuali berbaik sangka kepada Allah dan takut terhadapnya. Kalau kita mau mati, walaupun kita tidak tahu kapan akan mati, tapi kalau sudah datang tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu Pak pasti dirasakan oleh yang akan mati. Ya, pasti dirasakan. Walaupun tidak dirasakan oleh orang yang di sampingnya. Tapi yang akan mati ini harusnya bisa merasakan. Ada seorang ulama namanya Imam Ghazali, Muhammad Al-Ghazali. Beliau itu di akhir kehidupannya beliau mengarang kitab namanya Ihya Ulumuddin. Di akhir kehidupannya beliau ada di tempat ibadahnya, setiap hari merubah posisinya. Sampai ketika di hari itu mati, meninggal dunia, beliau sudah ada kafannya. Beliau ada di atas kafannya. Dia kurang beberapa jam, beliau menali sendiri kafannya. Sampai kemudian di kepalanya dibiarkan. Meninggal. Ini kan berarti dia apakah tahu? Bukan tahu. Tidak mungkin ada manusia yang tahu kapan, di mana, dan jam berapa mati. Tidak akan tahu. Tidak akan tahu. Tapi prasangka itu ada. Prediksi itu ada. Nah, namanya prediksi kadang benar, kadang enggak. Sa'ad bin Abi Waqqas memprediksi dirinya akan mati. Ketika haji wada ikut Nabi SAW ke Mekah. Beliau sakit keras sudah muncul dalam prediksinya. Ini sahabatnya akan mati. Nabi hanya diberitahu Rasulullah saat itu sedang sakit. Jenguk Nabi. Saat kemudian nangis, Rasulullah, saya ini sebenarnya akan mati dan saya menyesal kenapa kok harus mati di sini. Saya ingin mati dalam keadaan hijrah karena saya sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Saya nggak ingin mati di sini. Oh nggak apa-apa, kamu nggak akan mati. Saat sendiri yang merasa dirinya sudah nggak kuat, nggak mampu karena mungkin penyakitnya begitu keras. Kata Nabi, enggak, kamu nggak akan mati. Kamu masih akan balik dan akan masih menemukan kejayaan Islam. Dan benar saat ini termasuk yang membuka Persia. Dia mendapatkan harta yang banyak, emas, permata. Dia ingat, ya Allah, dulu saya ketika mati Nabi mengatakan kamu akan melihat gelang-gelang dan emas permata dari istana-istana Persia yang akan dibuka oleh umat Islam. Nah ini berarti ada memang prediksi mati, ternyata nggak mati-mati. Ada yang merasa tidak mati, ternyata mati duluan. Di kematian itu adalah rahasia Allah. Semuanya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah semata. Kalau malaikat maut itu hanya tahu daftar saja. Daftarnya tahu, tapi hakikatnya nggak tahu. Malaikat maut itu kan setiap hari ke rumah kita, ya. Itu hanya mengikuti daftar. Kalau kayak orang itu nyurvei. Pak ini, oh masih belum. Datang ke rumah kita, balik lagi. Besok datang. Hanya nyurvei. Nggak tahu, aslinya nggak tahu dia mau mati. Yang jelas ini
di Lauhul Mahfuz akan mati begini. Tapi Allah memiliki sifat artinya tidak bisa Allah itu diatur oleh aturan apapun kan begitu. Allah ini harus mati. Kenapa? Ya sudah tercatat. Kata Allah, saya nggak bisa diatur. Saya bisa lanjut, bisa enggak. Kalau kata Allah lanjut, enggak. Jadi wala malakun muqarrabun dalam istilah itu sampai malaikat terdekat pun tidak tahu ketentuan Allah, hakikatnya enggak tahu. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat 3 hari sebelum beliau wafat. Beliau usianya 63. 3 hari sebelum wafat, Nabi berkata, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. La yamutanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mati illa kecuali wa huwa yuhsinu dhanna billahi, ia berbaik sangka kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Apa makna berbaik sangka kepada Allah? Artinya dia memiliki harapan besar. Makanya kalau orang mau mati, jangan ingat yang ditinggalkan. Tambah sedih. Orang mau mati, ingat anaknya, ingat cucunya, ingat asetnya, ingat. Susah kalau sudah mau mati itu ingat Allah. Kemudian mengingat Allah dalam keadaan apa? Banyak berharap. Banyak berharap sih. Ada satu bait itu yang dibaca terus di beberapa tempat. Ilahi lastri untuk di ahla wa la aqwa ala narin. Jadi ini beritahu beritahu dunubi fa inna ka ghafil dzambil azim. Itu namanya dulu. Ya Allah, Tuhanku, aku banyak dosa, ampuni hamba. Engkau memberi ampun, ampuni hamba. Ini maknanya kalau mau mati harus begini. Ya Allah, hamba akan mungkin meninggalkan dunia ini, ampuni hamba. Pokoknya ingat Allah saja. Ketika kita ingat Allah, setan nggak akan masuk. Kalau kita mau mati ingat dunia, setan masuk. Bentengnya ditembus. Benteng kita ditembus karena dunia, hawa nafsu, dan hati yang kotor. Tembus oleh setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fasbahtum minal khasirin." Dan itulah dugaan yang telah kamu sangkakan kepada Rabb. Dugaan itu telah membinasakan kamu sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Jangan pernah suudzon kepada Allah dan kepada hamba Allah. Dan suudzon itu kalau sudah datang, takwili, tafsiri dengan husnudzon. Kalau ingin di dunia ini hidup aman, tenang, awet muda ini senang. Ya kan kita itu kok heran, kok ingin muda. Orang kalau ingin awet muda itu harus husnudzon terus. Kata beberapa ulama itu husnudzon itu gak ada ruginya walaupun salah. Suudzon itu akan terus rugi walaupun dia benar. Orang husnudzon walaupun salah itu gak rugi. Ada orang itu kayak maling kayak gitu. Maling. Bingung dia, kenapa? Karena sudah mencemari bonnya. Dia kan bingung dia. Beda dengan orang. Ada maling lewat. Itu orang kayaknya apa ya? Orang ustaz atau siapa itu? Hatinya gembira itu. Jadi orang husnudzon itu hatinya itu nggak pernah sumpah itu. Ada orang mau jahat ke dia, Pak, mau nggak Pak? Dikasih rokok, dikasih apa? Padahal itu mau mencelakai, nggak jadi dia. Jadi orang yang husnudzon itu hatinya gembira, hatinya nggak pernah rumah. Orang itu kan banyak sumpah. Nah itu makanya kata ulama, orang husnudzon itu nggak pernah rugi walaupun salah. Walaupun salah persepsinya, dia husnudzon itu benar. Jadi
Kalau kita mau mati, jangan sampai kita suudzon. Ini ada satu hadis penting kita jadikan renungan. La yajtami'ani fi qalbi 'abdin mu'minin fi misli hadzal mawtini illa ataahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Ini hadis ini sebelumnya disebutkan ya. Ini hadis ini sering saya baca untuk persiapan mati kan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi itu mengunjungi seorang pemuda yang akan mati. Ada seorang pemuda akan mati. Beliau mengunjunginya, menjenguknya dan bertanya, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana kamu? Bagaimana keadaanmu? Ia menjawab, "Aku mengharapkan Allah wahai Rasulullah dan aku takut terhadap dosaku." Jadi ketika kematian itu, ketika oleh Nabi ditanya, "Kamu sekarang merasa bagaimana ya? Apa perasaan?" Dia menjawab, "Allah ya Rasulullah, saya itu harapan saya besar kepada Allah. Walaupun dosa-dosa saya itu kadang membuat saya khawatir." Berarti orang ini ketika akan mati tahu dia punya dosa, tahu dia. Ya Allah, saya mungkin punya dosa ke pasangan saya, ke anak saya, ke teman saya, ke orang-orang yang pernah saya zalimi. Itu ada di hatinya. Tapi di sisi lain dia, ya Allah, Engkau memberi ampun, ampuni hamba. Apa kata Nabi? Tidak akan berkumpul di dalam hati seorang hamba yang beriman hal seperti ini, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia harapkan. Apa yang ia harapkan? Ampunan. Dan akan memberikan rasa aman kepadanya dari apa yang ia takutkan. Apa yang ia takutkan? Dosa. Aman. Artinya orang ini ketika akan mati, dia punya dua perasaan. Ingat dosanya, tapi di samping itu ingat ampunan Allah gitu loh. Makanya kata Nabi, ampunan Allah akan dia dapatkan, dosa yang dia khawatirkan akan diampuni. Aman bagi orang. Fi hadzal mautin, dalam keadaan ini berarti sudah mepet mau mati gitu. Oh, kalau sudah mepet mau mati itu tidak perlu berpikir banyak. Berpikir ampunan Allah, berpikir dosa. Mudah-mudahan diampuni. Ini dari Al-Hasan. Sebelum pasal kita selesaikan. Dari Al-Hasan rahimahullah. Al-Hasan kalau disebut begini namanya Al-Hasan Al-Basri. Kalau Al-Hasan begini kan banyak Hasan. Ini Hasan Basri rahimahullah, dia berkata telah sampai kepadaku dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, qala rabbukum azza wa jalla. Hadis qudsi. Tuhanmu berfirman, la ajma'u ala abdi khaufain. Aku tidak akan mengumpulkan pada diri hambaku dua ketakutan. Wala ajma'u lahu amnain, dan tidak akan aku kumpulkan dua keamanan. Apa maknanya? Faman khafani fid dunya, yang takut kepadaku di dunia, amantuhu fil akhirah, aku amankan di akhirat. Ada orang enggak takut-takut itu. Mengerjakan dosa ini, oh santai saja. Orang yang enggak gini di dunia yang aman-aman terus, di akhirat enggak aman. Enggak mungkin dia di dunia merasa aman, di akhirat aman, enggak mungkin. Dua aman enggak akan pernah bertemu. Nah, biasanya orang beriman itu kalau berbuat salah maksiat mesti itu menyesal. Ini maknanya rasa takut itu. Waman amanani fid dunya, dan barang siapa yang merasa aman dariku di dunia, melakukan dosa dia santai saja, tak apa-apa. Akhaftuhu fil akhirah, orang yang begini akan aku jadikan dia takut nanti di akhirat. Dia akan merasa takut di sana. Makanya kita ini kalau masih khawatir terhadap dosa, tandanya kita masih punya iman. Orang nggak punya iman itu nggak connect dengan dosa, mau nggak dosa itu nggak mikir. Sembuh terserah nanti. Orang beriman nggak, ya Allah. Dia berbuat dosa, mungkin berbuat lagi besok, tapi tetap perasaan itu nggak enak itu ada. Ya Allah, begini terus saya. Besok lagi, ya Allah,
bikulli warham. Itulah. Jadi selama kita terus melakukan evaluasi, insya Allah kita termasuk orang-orang yang di dunia ini kita mohon keamanan dalam arti senantiasa dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak diridhoi. Di akhirat juga kita berada dalam keamanan dalam arti diselamatkan dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Kalau masuk surganya pasti Pak. Enggak. Jangan khawatir. Masuk surganya pasti. Yang penting iman ya. Aman, masuk surga. Yang masalah itu mampir di neraka apa enggak itu aja. Nah, ini masalahnya. Kalau saya yakin kalau kita sholat bareng, ngaji bareng, surga semua ini ahli surga. Ahli surga semua ini. Jangan khawatir ahli surga. Nah, mampir apa enggak ke neraka? Nah, ini mampirnya ini ya. Makanya kalau sekarang bikin gini. Saya mikir anak-anak saya, insya Allah ahli surga semua. Tapi ini mampir apa enggak? Makanya kalau doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang terakhir ini jangan anggap remeh ini. Wa qina, jangan anggap remeh itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Ya, biasa itu. Kalau bisa yang terakhir ini khusyuk. Wa qina adzabannar. Iya, lisannya wa qina adzabannar, pikirannya jangan mampir ke neraka. Jangan mampir pokoknya. Insyaallah Allah akan mengabulkan doa kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.